my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman semua untuk ngebahas sedikit bahasa Inggris. Dan loh, kamu siapa? Kamu siapa? Kok ada di YouTube aku? Bukannya ini punya aku ya? Ini kan punya aku cuy. Emang ada tulisannya punya kamu? Iya. Halo everyone, karena dia udah terlanjur di YouTube aku, jadi kita bakalan bikin video bareng. Tipsnya ya, Ayo, thank you. Nah, kasih udah diajak ke sini. udah ya, gak ngajakin. Aku tapi lihat story kamu kalau kamu bakal bikin video bahasa Inggris. Terus tapi di hari yang sama kamu ngajakin aku, berarti itu beneran aku makanya kamu aja. Pasti ada yang nanya deh, itu siapa sih? Terus kok bisa kenal? Dan teman-teman yang pernah kursus di Lampung Inggris juga pasti bakal nanya, oh itu Miss Cantik kok kenal sama gitu kan? Ya, dan siapakah dirimu? Jadi dia itu adalah teman aku semenjak di sekolah, dan kita finally ketemu lagi di kampung Inggris. Teman-teman yang masih nggak percaya kalau Miss yang ada di poster kampung Inggris itu emang nah ini real ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, Dan jangan lupa untuk subscribe karena dengan begitu kita mendukung untuk berkembangnya channel ini. thank you. Beberapa pertanyaan yang masuk. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Seberapa penting sih bahasa Inggris? Kok kayaknya kalau punya skill bahasa Inggris kelihatan gimana gitu? Menurut aku penting banget ya, karena bahasa Inggris itu kan adalah bahasa internasional, bahasa yang mendunia, global, Dan itu udah disepakati ya. dan udah disepakati. Dan kalau kita punya skill bahasa Inggris itu bisa memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, pendidikan Yang lebih tinggi. Terus kalau teman-teman ada niatan untuk belajar dan kerja di luar negeri, ini sangat mempermudah kalian untuk berkomunikasi. Misalkan nih ada pertemuan dari beberapa negara, misalnya dari Thailand sama Malaysia, kalian pasti berkomunikasinya menggunakan bahasa Inggris. Oke, bukan ke bahasa Thailandnya atau bahasa Malaysia-nya itu sendiri ya. Oke, gue. Terus kenapa sih harus bahasa Inggris? Kenapa bukan skill matematika, ilmu hitung, atau IPA IPS yang lainnya gitu? Sekarang kan zaman udah semakin modern teman-teman. Nah, kalau kalian pengen bisa terbang, kalian harus mempunyai dua sayap. Oh, bukan satu sayap ya? Kirain cuma gini. Ya, Dua ya. Nanti kalau satu nggak bisa terbang dong. bisa terbang dong. Dua sayap itu apa, Bu? Yang pertama adalah IT, yang Oke. kedua adalah bahasa Inggris. Dengan Ya. begitu akan mempermudah buat kita bersosialisasi di zaman yang seperti sekarang gini ya, Iya, atau benar beradaptasi. Oke, great. Yang selanjutnya, kalau memang bahasa Inggris itu penting, kapan waktu ideal buat kita mulai terjun mempelajarinya? Oke, jadi untuk mempelajarinya itu kita bisa mulai dari sedini mungkin, ya nggak sih? Oke, dari bayi dong. Di SD, dari SD ataupun SMP atau SMA. Dan walaupun kalian nih, misalnya lulus SMA belum bisa bahasa Inggris, nggak ada kata terlambat, ya nggak sih? Oh iya bener, karena belajar bisa dimulai dari kapan aja, kapanpun di usia. Tapi kalau waktu idealnya itu adalah Dari kecil, dari bayi tadi. Selanjutnya, perasaan. A few moments later. Walaupun dari keturunan 100% Indonesia, kita tetap bisa mempelajarinya sedini mungkin ya, Mbak. Iya, benar. Pertanyaan selanjutnya, perasaan sama aja bisa atau nggak bisa bahasa Inggris? Oh, kita punya jalan dan tujuan hidup masing-masing. Jangan paksa-paksa buat supaya bisa bahasa Inggris dong. Ini mah bukan hal ya. Oke, menurutmu gimana? Oke, jadi kita nggak ada pemaksaan sama sekali, karena ini tuh kesadaran dari diri kita masing-masing ya. Oke, benar. Karena aku sadar bahwa bahasa Inggris itu penting, ini tuh jadi kayak kebutuhan gitu loh. Iya banget. Dan di sini kenapa kok ngomongnya sama aja? Menurutmu gimana? Jelas berbeda ya. Kalian pernah nggak sih punya teman sekelas dan hanya satu orang yang bisa bahasa Inggris, dan itu pasti jadi sorotan ya nggak sih? Biasanya jadi diikutkan ke lomba-lomba gitu ya. Dan ini membuktikan sangat berbeda orang yang mempunyai skill bahasa Inggris dan tidak mempunyai skill bahasa Inggris. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kak, aku dapat omongan, alah bisa bahasa Inggris juga belum tentu disayang mertua. Gimana tanggapan kakak dengan statement itu?
Memang belum tentu disayang sama mertua, tapi bayangin deh kalau kita itu punya skill bahasa Inggris ketika kita punya anak nanti, kita itu nggak perlu les. Nah, kita bisa mengajari anak kita langsung, dan kita juga bisa ngajar di sekolahan, buka kursusan, dan itu sangat meringankan beban suami. Dan gitu nggak hanya menjadi menantu kesayangan, tapi menantu idaman. Masih belum bosan kan? Pasti udah bosan. No. Oke, lanjut. Kak, kita kan cuma seorang hamba yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Emang ada yang hubungannya bahasa Inggris dengan itu? Apa nanti di kehidupan setelahnya bahasa Inggris masih dipakai? Wow, Berat banget. Menurutmu gimana nih? Menurut aku ada hubungannya, karena kita itu mempelajari bahasa Inggris itu sama aja menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu adalah ibadah. Apalagi kita sampai bisa mengamalkannya, Wow. sangat mempengaruhi. Kehidupan setelah di dunia ya. Iya betul. Bener. Oke, gitu teman-teman. Jadi penting banget emang untuk belajar sesuatu hal yang baru, termasuk bahasa Inggris ini. Jadi teman-teman yang masih belum membuka diri untuk belajar bahasa Inggris, coba deh dipertimbangkan lagi seberapa pentingnya sih bahasa Inggris ini di kehidupan yang seperti sekarang. Selanjutnya, yang paling penting dalam berbahasa Inggris itu apa sih, Kak? Berbahasa Inggris ini maksudnya speaking kali ya. Oke, iya benar, berbahasa. Berbahasa itu yang menurutku yang paling penting adalah vocabulary, karena dengan menggunakan kosakata kita itu bisa menyusun kata-kata hingga menjadi kalimat. Selanjutnya, cara pede ngomong pakai bahasa Inggris gimana, Kak? Oke, cara pede berarti ada sesuatu yang menjadi penyebab dia kenapa nggak pede. Yang pertama pasti mereka itu takut salah. Bisa jadi juga karena takut diketawain, atau mungkin juga karena Mempunyai sedikit kosakata. kurang improve, kurang belajar lagi gitu. Jadi solusinya apa nih? Jadi solusinya ada sesuatu yang bisa kita control sama yang nggak bisa kita control. Oke, jadi maksudnya gini, kan kita tahu nih diri kita masing-masing. Coba deh tanyain sama diri sendiri, apa sih yang ngebuat gak pede? Apa sih yang ngebuat masih gak berani? Apa sih yang ngebuat kok ngerasa gugup, takut? Kalau teman-teman udah nemuin alasannya, coba dilihat alasan itu masih bisa masuk akal atau enggak. Artinya gimana? Ya bener tadi, things we can control sama yang nggak bisa kita control. Kalau yang masih bisa dikontrol, kalau masih masuk akal alasan itu, berarti teman-teman harus mendorong tuh gimana solusinya, cari sendiri solusinya. Contoh nih, kok aku nggak bisa pede, nggak bisa ngomong, tiba-tiba stuck karena aku kurang baca nih, karena aku kurang praktek, atau karena memang aku nggak pernah latihan selama ini. Nah berarti di situ kan ketemu solusinya. You need to read, ya kan? Because reading can make us a better conversationalist. Nah, contoh kalau memang itu sesuatu yang nggak bisa kita control, contohnya kayak yang ngebuat kita nggak pede itu judge dari orang-orang nih, diketawakan. So Inggris banget sih lu, takut diketawain atau sesuatu yang semacam itu, ya udah Bodo kita amat. bener cuek aja karena itu di luar kontrol kita. Kita nggak bisa untuk ngebuat orang supaya ngasih feedback ke kita tuh baik gitu. Pertanyaan selanjutnya, gimana ya Miss biar cepet bisa speaking? Menurut aku klasik speaking itu adalah idaman semua pelajar bahasa Inggris. Benar banget, terutama yang lagi belajar ya kan. Dan banyak loh sebenarnya orang Indonesia tuh yang bahasa Inggrisnya keren banget. Wajah lokal tapi lidah internasional. Ya sih, asik, mantap. Wow. Dan dari situ pasti terdorong dari kita, ih kok bahasa Inggrisnya bagus banget. Gimana sih caranya biar bisa kayak gitu kan. Gak sedikit yang tanya Cara cepatnya. Oh my god. ada nggak sih cara cepatnya? Okay, the truth is there's no such thing as a belajar cepat. Maksudnya tuh kayak Nggak ada ya cara cepatnya. iya berarti gini dong. Kan enggak. Tapi kalau mau bisa atau lancar dalam waktu sedikit lebih singkat dari pelajar pada umumnya, ada tips sama cueknya yang mungkin bisa teman-teman lakuin nih. Gimana tuh? Yang pertama, coba tonton video-video yang berbahasa Inggris atau film-film yang berbahasa Inggris yang menarik, you actually enjoy. Karena dari situ teman-teman gak akan terasa kalau lagi belajar, justru akan terasanya kayak lagi have fun aja gitu. Bener banget. Dan ini mewakili dari pertanyaan cara belajar bahasa Inggris dengan menonton film atau lagu.
beberapa tips selanjutnya yang mungkin juga nanti akan mewakili lancar berbahasa Inggris. Ada di situ pertanyaan gimana ya tipsnya supaya lancar berbahasa Inggris. Semoga jawaban ini membantu. Aku lanjutin. Yang kedua, coba selalu catat kosakata atau frase-frase yang baru teman-teman dapetin dari film atau video atau TV series atau show tertentu yang teman-teman tonton. Oh iya, kalau kamu nontonnya pakai subtitle bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dong, bahasa Inggris. Karena kalau dari bahasa Indonesia takutnya kan kita tuh ini yang buat cuman fokus ke adegan atau fokus ke filmnya. Kita tuh nggak fokus kalau kita tuh lagi belajar ya. Karena kalau pas lagi di bahasa Inggris subtitlenya itu kita sambil latihan listening. Bener, sambil latihan itu juga. Oh ternyata yang kayak gini cara ucapannya begini. Tips yang ketiga yang teman-teman bisa lakuin adalah try to imitate. Coba deh untuk niru ya. Niru dalam arti di sini apa yang teman-teman lihat dan apa yang teman-teman dengar. Jadi di sini bisa teman-teman belajar pengucapannya, caranya ini ngomongnya gimana sih, terus atau pronunciation, terus atau mimiknya. Benar. Emosi ketika ngomong kata ini, frase ini gimana sih? Contohnya kayak so, yo man, udah gitu. Dan di sini bisa terdengar kayak natural gitu loh, kayak teman-teman terdengar seperti native speakersnya langsung. Terakhir yang biasanya aku lakuin itu talking to myself, jadi ngomong sendiri. Atau depan kaca ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau memang kita nggak punya sparring partner buat ngobrol begini, ya nggak apa-apa ngomong sendiri aja. Entah itu depan kaca atau nggak ada kaca kita ngomong juga nggak apa-apa gitu. Atau sambil kegiatan bisa? Nggak apa-apa, bener sambil nyuci. Oh my god, bagus kayak gitu ya. Yang penting itu prakteknya loh di situ tuh. Iya betul banget. Dan sebenarnya teman-teman, aku pernah baca tuh di buku psikologi katanya kalau kita lagi ngomong sendiri itu tuh sebenarnya mencerdaskan otak kita juga loh. Dan di sini teman-teman bisa praktekin itu. Apapun yang teman-teman mau omongin, entah itu berawal dari deskripsi atau cerita apa yang udah teman-teman lakuin, tadi nonton apa, terus ngobrol aja, omongin aja, it's okay. Nggak ada partner buat ngajak ngomong juga nggak apa-apa. Pasti teman-teman ini pada ngiranya ini tips yang biasa aja gitu. Oke, memang benar biasa dan mungkin hanya beberapa persen orang yang lakuin ya Mbak ya. Tapi dengan mempraktekkan semua itu, teman-teman tuh nggak hanya sekedar bisa, tapi pasti akan lancar speakingnya. Dan dalam artian lancar ini bukan berarti yang cepet ngomongnya nggak ada spasi gitu, enggak. Ya kayak kita ngobrol biasa aja kayak gini. Terus ada nggak sih tipsnya biar kita ngomongnya itu terlihat lancar gitu? Oh, supaya nggak kata per kata gitu ya. Ya biasanya kita kan pemula kata per kata kan. Kayak gimana contohnya? Contohnya, what are you going to do? Iya gitu ya. kan? Awal-awal aku belajar bahasa Inggris juga gitu. Sama aja. Tapi lama-kelamaan tuh ada loh ilmunya namanya. Miss kasih tahu dong cara mudah mengerjakan soal TOEFL atau IELTS. Kalau mendengar orang berbicara bahasa Inggris itu kita paham, tapi ketika mencoba untuk berbicara kita menjadi gugup. Itu gimana ya solusinya? Hold me close till I get up. Time